Angin sore berembus pelan di halaman Fakultas Teknik. Raihan duduk sendirian di bangku dekat pohon beringin kecil yang tumbuh di tengah taman kampus. Buku catatan terbuka di pangkuannya, meskipun matanya tak fokus. Ia masih teringat kejadian tadi siang di kelas struktur data lanjut. "Rei," suara itu memanggilnya dari belakang. Ia menoleh dan mendapati sosok yang tak pernah ia bayangkan akan menyapanya. Dita, teman sekelasnya yang terkenal aktif di organisasi, namun nilai akademiknya biasa-biasa saja. Ia tersenyum manis, rambut hitam panjangnya dikepang setengah, dan matanya tajam namun lembut. "Ada apa, Dit?" tanya Raihan, berusaha terlihat santai meski jantungnya berdebar. "Aku pengen minta tolong sih, kalau nggak keberatan," katanya sambil duduk di sebelah Raihan, membuat pria itu sedikit salah tingkah. "Aku nggak ngerti materi praktikum minggu ini. Kamu kayaknya jago banget deh. Boleh ajarin aku?" Permintaan yang terdengar sederhana. Tapi bagi Raihan, itu seperti bunga pertama yang mekar di musim hujan. Perhatian dari Dita, perempuan yang diam-diam ia perhatikan sejak semester 2, seperti hadiah dari langit. Ia mengangguk pelan, menyembunyikan senyum canggung. "Boleh. Besok siang kita ketemu di perpustakaan, ya?" "Deal." Mereka berjabat tangan, dan sejak saat itu semuanya berubah. Hari-hari berikutnya terasa ringan. Dita mulai sering duduk di sebelah Raihan di kelas, kadang menyodorkan bekal kecil, kadang hanya sekadar mencoret-coret buku catatan Raihan saat dosen menjelaskan. Ia tertawa setiap kali Raihan melontarkan humor kaku, dan setiap senyumannya seperti menyiramkan semangat ke jiwa Raihan yang sebelumnya sunyi. Raihan bukan mahasiswa yang pandai bergaul. Ia lebih sering tenggelam dalam kode, skrip, dan algoritma. Teman-temannya bahkan meledeknya manusia kompiler. Tapi sejak ada Dita, ia merasa manusia. Mereka resmi berpacaran di semester 6, saat langit kampus diselimuti awan musim hujan. Dita memposting foto mereka di Instastory, tangannya menggenggam tangan Raihan di depan gedung fakultas, dengan caption, "My Person 2 Hati." Raihan mulai menghabiskan lebih banyak waktunya untuk Dita. Ia tak hanya mengajari materi kuliah, tapi juga mengerjakan tugas-tugas besar Dita. Dari proyek AI kecil sampai sistem informasi untuk tugas akhir mata kuliah sistem basis data. Awalnya Raihan mengira itu bentuk dukungan. Itulah cinta, bukan? "Rei, kamu ngerti kenapa aku suka kamu?" tanya Dita suatu malam saat mereka duduk di kafe kecil dekat kampus. "Kenapa?" "Soalnya kamu selalu ada buat aku. Dan kamu pintar banget, aku merasa aman kalau ada kamu," jawab Dita sambil bersandar di bahu Raihan. Kalimat itu cukup membuat Raihan melupakan satu kenyataan. Sejak mereka bersama, nilai-nilai Dita meningkat drastis. Tugas-tugasnya jadi sempurna. Namanya mulai disebut oleh dosen. Ia bahkan diajak jadi asisten mata kuliah. Tapi Raihan tak curiga. Ia sibuk menikmati senyuman Dita, hangat tangannya, dan keyakinan bahwa mereka akan lulus bersama, bekerja bersama, mungkin menikah. Sampai satu hari di semester 8, saat Dita datang dengan wajah bingung. "Rei, aku belum mulai skripsi. Aku benar-benar stuck. Dosen pembimbingku judes banget." "Aku takut," ujarnya sambil menunduk. Raihan meraih tangannya. "Aku bantu. Kamu nggak sendiri." Sejak itu, Raihan pun menggarap 2 skripsi, miliknya dan milik Dita. Ia menyusun sistem monitoring berbasis IoT untuk skripsinya, sementara Dita minta dibuatkan tema edukasi berbasis AI sederhana. Raihan yang bikin semuanya. Dari coding, dokumentasi, bahkan laporan untuk sidang. Semua dilakukannya dengan ikhlas. Karena ia mencintai Dita, dan cinta, baginya, adalah bentuk pengorbanan paling mulia. Namun suatu sore, saat Raihan membuka Instagram, ia melihat foto yang membuat jantungnya berdebar tak nyaman.
Dita tampak sedang berfoto di sebuah restoran mahal, dengan seorang pria berjas abu-abu yang wajahnya tidak familiar. Captionnya, "Finally, dinner after so long pusing." Raihan mencoba mengabaikannya. Mungkin itu sepupu. Mungkin teman. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Toh, Dita masih rutin mengiriminya pesan. Masih bilang kangen. Masih meminta bantuan revisi skripsinya. Namun, ada jarak yang mulai tumbuh. Dan Raihan, meskipun jenius dalam matematika dan algoritma, ternyata lambat dalam membaca tanda-tanda hati yang sedang dimanfaatkan. Langit senja di kampus seringkali membawa Dita pada lamunan panjang. Duduk di balkon kosnya yang berada di lantai 2, ia memandangi deretan motor yang berbaris rapi di halaman. Tangannya menggenggam gelas kopi susu yang mulai dingin. Di layar laptopnya, skripsi miliknya, atau lebih tepatnya, milik Raihan, nyaris rampung. Dita menarik napas panjang. Raihan itu berkah yang datang tepat waktu, batinnya. Dita bukan mahasiswa bodoh. Tapi juga bukan yang istimewa. Nilainya rata-rata. Ia lebih aktif di organisasi, senang bersosialisasi, dan pandai membawa diri. Namun saat semester 5, tekanan mulai datang dari rumah. Ayahnya kehilangan pekerjaan, ibunya sakit-sakitan, dan kakaknya yang kerja di luar kota terus menuntut Dita agar cepat lulus dan membanggakan keluarga. Saat itu, ia mulai panik. Nilainya tidak cukup bagus untuk lulus tepat waktu jika terus seperti ini. Ia butuh bantuan. Bukan hanya bantuan biasa, tapi yang bisa menyelamatkan IPK dan reputasinya. Dan saat itulah, Raihan menjadi jawabannya. Ia memperhatikan Raihan sejak semester 2, saat pria itu mempresentasikan tugas besar dengan lancar dan nyaris sempurna. Dita tahu, Raihan adalah tipe kutu buku yang polos, orang baik yang bisa dipoles. Saat ia mulai mendekati Raihan, ia tahu semua akan berjalan seperti yang ia rencanakan. Ia tak perlu banyak usaha. Cukup datang dengan suara lembut, mata memelas, dan sedikit cerita tentang kesulitan hidup. Raihan mudah luluh. Dari ngajarin tugas, lanjut jadi partner kerja, hingga jadi pacar. Cinta? Entahlah. Dita tidak merasa bersalah. Dalam pikirannya, dunia ini keras. Kalau tidak pandai memanfaatkan kesempatan, maka kita akan dimanfaatkan. Raihan punya otak cemerlang tapi tidak tahu cara menjualnya. Ia punya hati besar tapi tidak tahu kapan harus tegas. Dan Dita hanya mengambil kesempatan yang tersedia. Setiap tugas yang ia serahkan ke dosen adalah hasil kerja Raihan. Setiap nilai A yang ia peroleh adalah hasil ketikan tangan Raihan. Bahkan saat skripsi datang, dan ia merasa tak sanggup menghadapi dosen pembimbing yang galak, Raihanlah yang menghadapinya. Dita hanya cukup datang sidang dengan senyum manis dan presentasi yang sudah dibuatkan. Lulus? Sudah pasti. IPK-nya melonjak. Ia bahkan masuk daftar cum laude, dan mendapat ucapan selamat dari ketua jurusan. Hebat ya kamu sekarang, Dit. Dulu nilainya biasa aja, sekarang jago banget, kata teman-temannya. Dita hanya tersenyum. Tapi di balik layar, ada Arfan. Pria tinggi dengan mobil sport dan wajah sinetron. Mahasiswa bisnis dari universitas swasta elit. Mereka sudah pacaran sejak Dita semester 4. Awalnya hanya kenalan dari teman SMA, lalu berlanjut jadi hubungan diam-diam. Arfan tak tahu soal Raihan. Bagi Dita, Raihan adalah alat bantu akademik, sedangkan Arfan adalah tujuan akhir kehidupan. Ia bermimpi hidup mapan bersama Arfan. Liburan ke Eropa, bisnis bersama, rumah besar, pesta pernikahan di resort Bali. Raihan tidak masuk ke dalam peta masa depannya. Namun Dita juga tahu, ia tidak bisa lepas dari Raihan begitu saja.
setidaknya sampai skripsinya selesai. Jadi ia tetap manis, tetap memberi perhatian, tetap mengucap sayang di chat, sambil diam-diam membalas pesan dari Arfan dengan emoji hati. Sampai pada titik skripsi dinyatakan lulus. Sore itu, ia bertemu Raihan di taman kampus, membawa 2 gelas es teh manis. "Rei, aku mau ngomong sesuatu," katanya dengan nada pelan. "Apa?" "Aku rasa kita harus pisah." Wajah Raihan seketika membeku. "Kenapa?" "Aku ngerasa kita beda visi. Kita cocok sebagai teman aja. Aku gak mau bohong, aku juga udah mulai dekat dengan orang lain." Kalimat itu meluncur dengan datar. Dita sudah mempersiapkannya. Ia bahkan berlatih di depan cermin malam sebelumnya. "Orang lain?" tanya Raihan lirih. Dita tak menjawab. Ia hanya menyerahkan gelas es teh manis itu, lalu berdiri. "Makasih ya, Rei. Atas semuanya. Aku gak akan lupa." Malam itu, ia duduk di kamar, membuka Instagram, dan mengunggah foto bersama Arfan di rooftop hotel. Tertawa berdua, dengan caption, "My real one. No more pretending," hati berkilau. Dita tahu, Raihan pasti akan melihatnya. Tapi ia tidak peduli. Baginya, Raihan adalah bagian dari masa lalu yang akan ia kubur pelan-pelan. Dunia ini milik mereka yang tahu cara memanfaatkan peluang, bukan mereka yang cuma mengandalkan ketulusan. Dan ia merasa telah berhasil. Ruangan perpustakaan itu sunyi, hanya terdengar suara ketikan keyboard dan gemerisik kaset tua di atas plafon. Raihan duduk di pojok, dikelilingi tumpukan buku referensi, 2 laptop terbuka di depannya, 1 miliknya, 1 milik Dita. Malam itu seharusnya jadi malam istirahat. Tapi Raihan sudah terbiasa menukar waktu tidurnya untuk mengerjakan sesuatu yang bukan untuk dirinya. Sesuatu yang ia yakini sebagai bentuk cinta, skripsi Dita. Skripsi Dita adalah proyek yang ambisius, implementasi pembelajaran adaptif berbasis AI untuk siswa SMA. Judul yang terdengar pintar, rumit, dan sesuai dengan tren teknologi terbaru. Tapi Dita sendiri bahkan tak tahu bedanya machine learning dan data mining. Raihan yang memilihkan judul, menyusun latar belakang, merancang metodologi, membuat aplikasinya dengan Python dan TensorFlow, bahkan menyiapkan data dummy agar dosennya terkesan. Dita hanya tinggal presentasi, berdandan rapi, dan menghafal garis besar yang sudah ditulis Raihan dalam bentuk ringkasan di kertas kecil berwarna pink. Tapi entah sejak kapan, Raihan merasa dadanya mulai sesak. Bukan karena tugas yang menumpuk, tapi karena tatapan mata Dita yang mulai kosong setiap kali mereka bertemu. Senyumnya kini tak setulus dulu. Pelukannya sekadar formalitas. Percakapannya mulai singkat. Balasan chatnya hanya berupa emoji atau "oke" tanpa emosi. Dan yang paling menghantam, foto itu. Raihan tidak sengaja melihatnya saat istirahat makan siang. Dita sedang di rooftop sebuah hotel mewah, mengenakan gaun merah yang tak pernah ia pakai di hadapan Raihan. Di sampingnya, seorang pria mengenakan jas abu-abu memeluk pinggangnya. Captionnya berbunyi, "Finally, dinner after solong pusing." Raihan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, membiarkan nasi bungkusnya dingin di meja kantin. Namun meski hatinya compang-camping, tangannya tetap bergerak. Skripsi Dita harus selesai. Entah karena masih cinta, entah karena sudah terlalu dalam terlibat, atau karena ia hanya tak bisa membiarkan pekerjaan setengah jalan. Raihan datang ke bimbingan dosen sebagai Dita. Ia menjawab pertanyaan pembimbing, menerima revisi, mencetak ulang draft, dan mengirim email konfirmasi. Semua atas nama Dita. Ia seperti hantu. Ada, tapi tak terlihat. Lalu hari itu datang. Hari sidang skripsi. Dita tampil cantik dengan blazer hitam dan blus putih.
Raihan duduk di luar ruangan, menunggu dengan jantung berdegup. Ia tahu pertanyaan apa yang akan muncul. Ia sudah menyiapkan Dita. Ia sudah menciptakan kemungkinan jawaban. Saat Dita keluar dengan senyum lebar, Raihan berdiri, siap memeluknya. Tapi Dita hanya berkata singkat, "Thanks, Ray. Aku lulus." Tak ada pelukan. Tak ada sorakan bahagia bersama. Hanya kalimat singkat seperti pesan transaksi, dingin dan tuntas. Seminggu kemudian, Dita datang ke taman kampus dengan 2 gelas es teh manis. Dan tanpa babi bu, ia mengatakan ingin putus. Alasan yang ia pakai begitu klise, "Aku ngerasa kita beda visi. Aku butuh ruang. Aku juga udah mulai deket sama orang lain." Raihan terdiam. Dunia seolah membeku. Ia ingin bertanya banyak, kenapa? Sejak kapan? Siapa? Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap mata Dita, yang tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. "Terima kasih ya, Ray. Buat semuanya. Aku nggak akan lupa," kata Dita sambil pergi, meninggalkan Raihan dan 2 gelas es teh yang belum sempat diminum. Raihan pulang malam itu dengan hati koyak. Ia masuk kamar, menyalakan laptop, lalu menatap folder bernama Skripsi Dita di desktop. Tangannya gemetar. Ia tahu ia bisa saja menghapus semuanya, melaporkan plagiarisme, atau menyebar fakta bahwa semua yang Dita raih adalah hasil kerjanya. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya menutup laptop, mematikan lampu, dan berbaring. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena merasa dirinya bodoh. Begitu banyak waktu, pikiran, tenaga, semuanya untuk seseorang yang tak pernah benar-benar mencintainya. Beberapa hari setelah wisuda, Raihan menerima email dari sebuah startup teknologi di Jakarta yang tertarik dengan hasil proyeknya, terutama sistem yang ia kembangkan dalam skripsinya sendiri, bukan milik Dita. CEO-nya bahkan menyebut bahwa proyek itu memiliki potensi untuk dikomersialisasi. Raihan hanya membalas singkat, "Saya siap bekerja keras. Terima kasih atas kepercayaannya." Ia menatap cermin. Wajahnya masih lelah. Tapi di matanya mulai muncul sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan. Bukan dendam. Tapi kesadaran. Bahwa ia tak bisa terus jadi korban dari kebaikan hatinya sendiri. Langit Bali begitu cerah siang itu. Dita duduk di pinggir kolam renang resort bintang 5, mengenakan kacamata hitam dan gaun putih tipis, sementara Arfan sedang menelepon seseorang di gazebo kecil tak jauh dari sana. Suara ombak terdengar lembut dari kejauhan, menambah suasana santai liburan yang ia impikan sejak lama. Ia menyesap jus semangka, menatap layar ponselnya, lalu tersenyum kecil saat melihat fotonya bersama Arfan yang baru saja ia unggah. Komentar dan likes membanjir. Teman-temannya iri, memuji, beberapa bahkan mengirim DM menanyakan siapa pria tampan itu. Dita merasa di atas dunia. Sudah 2 minggu sejak ia memutuskan Raihan. Semua terasa ringan. Tak ada lagi obrolan tentang coding, tak ada lagi permintaan bantu mengerjakan revisi, tak ada lagi harus berpura-pura peduli pada hal-hal yang tidak ia pahami. Raihan? Dia pasti sakit hati. Tapi Dita tak peduli. Bukankah itu harga yang harus dibayar Raihan karena terlalu mudah jatuh cinta? Dia terlalu baik, batinnya. Dan terlalu bodoh. Arfan menutup teleponnya dan kembali ke samping Dita. "Sayang, mau ke beach club sore ini?" "Mau dong," jawab Dita manja. Arfan memang berbeda dari Raihan. Ia tidak memintanya menghafal kode atau menjelaskan konsep AI. Arfan hanya mengajaknya menikmati hidup, makan enak, liburan mewah, dan pamer gaya hidup di media sosial. Hubungan mereka lebih ringan. Tanpa beban.
tanpa target, tanpa rasa bersalah. Arfan bukan tipe pria yang posesif. Ia tahu Dita punya masa lalu kampus dan tidak terlalu mempermasalahkan. Selama Dita menyenangkan, Arfan tak keberatan membiayai gaya hidupnya. Namun di balik senyum dan liburan mewah, ada ruang kecil dalam hati Dita yang tak nyaman. Terutama saat ia membuka Instagram Raihan, diam-diam, dari akun palsu yang ia buat hanya untuk stalking. Raihan jarang update. Tapi hari itu ia mengunggah foto dirinya sedang memegang piagam penghargaan, finalis Inovasi Teknologi Nasional 2025. Ratusan komentar memenuhi postingan itu. Mahasiswa-mahasiswa kampus mereka ikut membanggakannya. Bahkan dosen mereka menulis, "Bangga pernah membimbing kamu, Ray. Masa depanmu cerah." Dita mengerutkan alis. Raihan? Diundang ke acara teknologi nasional? Tak lama, ia membuka TikTok dan menemukan potongan video Raihan berbicara di panggung. Rapi, percaya diri, dan berbeda. Bukan lagi Raihan yang kikuk dan malu-malu. Algoritma bukan hanya soal logika, tapi juga kejujuran, kata Raihan di video itu. Dalam dunia yang penuh manipulasi, integritas adalah satu-satunya kekuatan yang tak bisa dicuri. Dita tercekat. Ia tahu persis kalimat itu bukan cuma tentang teknologi. Itu sindiran. Untuknya. Malam itu, Dita duduk di balkon resort. Arfan tertidur lebih dulu setelah pesta wine di bar hotel. Ia membuka DM Instagram Raihan. Mengetik pesan. "Hai, Ray. Apa kabar? Lama nggak ngobrol. Aku lihat kamu keren banget sekarang. Sukses ya?" Dikirim. Dibaca. Tapi tak pernah dibalas. Hari-hari setelahnya, pikiran Dita mulai tak tenang. Arfan mulai sering sibuk. Bahkan di tengah makan malam pun, Arfan tak lepas dari teleponnya. Dita beberapa kali mencoba ngobrol, tapi Arfan hanya menjawab singkat. "Aku lagi ada meeting penting, nanti ya." Dita mencoba bersabar. Tapi perlahan mulai sadar, Arfan tidak mencintainya. Ia hanya kebetulan bersama. Seorang pendamping pesta. Seseorang yang mudah diganti. Tak seperti Raihan yang benar-benar tulus. Saat mereka kembali ke Jakarta, Dita mencoba memperbaiki segalanya. Ia mengajak Arfan bicara tentang masa depan, tentang komitmen. Tapi Arfan tertawa. "Masa depan? Dita, kita cuma have fun bareng, bukan pasangan yang mikirin nikah," katanya ringan, sambil membuka pesan dari wanita lain. Dunia Dita runtuh seketika. Ia memutuskan hubungan malam itu juga. Meninggalkan apartemen Arfan dengan koper kecil dan air mata yang jatuh di balik masker medis. Ia kembali ke kos lama, yang kini terasa sempit dan sepi. Tak ada notifikasi dari Raihan. Tak ada satupun. Bahkan saat ia mengetik pesan baru dan mengirimkannya lagi, jawabannya tetap sama, tidak dibalas. Sementara itu, Raihan justru semakin bersinar. Masuk berita, diundang ke talk show, dan kini memimpin sebuah tim teknologi startup yang sedang jadi sorotan investor Asia Tenggara. Nama Raihan menjadi simbol mahasiswa teladan dan inspiratif. Ia menjadi apa yang dulu Dita pikir tidak menarik. Dan Dita? Ia hanya menjadi catatan kecil dalam masa lalu Raihan. Yang kini, bahkan tak pantas dikenang. Langit Jakarta tak pernah benar-benar biru. Tapi sore itu, saat Raihan melangkah keluar dari gedung kantor startup tempatnya bekerja, sinar mentari yang tembus di antara gedung-gedung tinggi terasa hangat di pipinya. Dia baru saja menyelesaikan presentasi proyek ke calon investor Singapura. Presentasi itu berjalan lancar, dan CEO-nya menepuk pundaknya dengan bangga. "Kamu salah satu aset terbaik yang pernah saya punya, Ray."
Jangan berubah. Tapi Raihan hanya mengangguk pelan. Senyum tipis di wajahnya menyimpan terlalu banyak kisah. Kisah tentang seorang mahasiswa naif yang dulu nyaris hancur karena cinta palsu. Setelah putus dari Dita, hidup Raihan sempat runtuh. Ia mengurung diri selama 2 minggu di kamar kosnya, tak keluar kecuali untuk membeli makan atau mandi. Ia menghapus semua foto bersama Dita, menutup semua story Instagram, dan memblokir notifikasi dari media sosial. Rasanya seperti kehilangan arah. Ia tak percaya bagaimana seseorang yang selama ini ia cintai bisa berubah begitu dingin, bahkan mempermainkannya selama bertahun-tahun. Namun, di tengah keterpurukan itu, datang email yang mengubah semuanya. Sebuah startup teknologi yang pernah membaca laporan skripsinya tertarik pada sistem monitoring berbasis IoT yang ia buat. Sebuah karya yang tak pernah ia pikir akan benar-benar dibaca serius. Awalnya hanya untuk portofolio. Tapi itulah awal langkah baru. Raihan diterima magang sebagai software engineer. Tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya. Ia menulis ulang sistem internal perusahaan, menciptakan tool analitik baru yang memotong waktu kerja tim sampai 40%. CEO-nya terpukau. Raihan langsung dipromosikan menjadi full-time sebelum masa magangnya habis. Setahun kemudian, dia dipercaya memimpin satu divisi kecil. Lalu menjadi CTO saat startup itu mendapatkan pendanaan tahap kedua. Usianya baru 24. Kini, namanya sering muncul di media daring. Anak muda jenius di balik teknologi startup XYZ, CTO termuda dengan inovasi berkelas internasional, dan sejenisnya. Tapi meski semua pujian datang, Raihan tak pernah benar-benar merasa sombong. Ia tahu dari mana semuanya bermula. Dari rasa sakit. Dari luka yang membekas. Ia tak pernah membalas pesan Dita, meski wanita itu 2 kali mengiriminya DM. Raihan hanya membacanya. Sekilas. Lalu membiarkannya hilang dalam tumpukan notifikasi lain. Bukan karena benci. Tapi karena ia tak ingin kembali jadi pria yang dulu. Pria yang terlalu baik hingga dimanfaatkan, terlalu sabar hingga dilukai, dan terlalu percaya hingga ditipu. Malam itu, setelah selesai bekerja, Raihan mampir ke kafe langganannya di kawasan Senopati. Tempatnya tenang, klasik, dengan lampu gantung kuning redup. Ia duduk di pojok, membuka laptop, dan mulai menulis, bukan kode, tapi catatan pribadi. Aku pernah mencintai seseorang begitu dalam, hingga lupa mencintai diri sendiri. Tapi luka itulah yang akhirnya membuatku jadi kuat. Terima kasih untuk semua pengkhianatan. Tanpa itu, aku mungkin masih jadi mahasiswa polos yang tak tahu arah. Di kafe yang sama, seorang wanita yang dulu pernah duduk di sebelahnya kini tak ada. Tak akan pernah kembali. Dan Raihan tidak menyesal. Seorang barista perempuan datang menghampiri. Kak Raihan ya? Aku sering lihat kakak di YouTube. Kakak keren banget. Raihan hanya tertawa kecil. Makasih ya. Aku dulu satu kampus sama kakak. Tapi beda jurusan. Dulu pengennya apa, tapi kakak kayaknya sibuk banget. Raihan menatap wajah barista itu. Senyumnya hangat, jujur, dan tatapannya bersinar. Tidak seperti Dita, yang matanya selalu menyimpan rahasia. Sekarang gak sibuk kok, jawab Raihan pelan. Mereka tertawa kecil. Obrolan pun mengalir. Tentang kampus. Tentang kopi. Tentang hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raihan merasa ringan. Hari itu gerimis turun pelan di luar jendela kantor. Dita duduk di ruang kecil tempat ia bekerja sebagai admin keuangan di sebuah perusahaan retail. Gaji pas-pasan, jam kerja padat, dan bos yang sering marah-marah jika laporan sedikit terlambat. Ini bukan tempat yang ia bayangkan setelah lulus dengan IPK tinggi dan gelar lulusan terbaik. Bukan pula hidup glamor seperti saat dulu bersama Arfan.
Pria itu sudah menikah dengan wanita lain, anak pemilik showroom mobil yang keluarganya lebih kaya dari Dita 1000 kali lipat. Dita menghela napas. Tangannya menggulir layar ponsel, tanpa semangat. Hingga matanya menangkap thumbnail YouTube berjudul Raihan Arya Putra, CTO termuda Indonesia yang membangun startup dari nol. Wajah itu. Senyum itu. Ia klik videonya. Suara Raihan mengisi ruangan kecil itu, menggetarkan ruang hatinya yang sepi. Dulu saya cuma anak kos biasa, pernah jadi mahasiswa yang diremehkan. Tapi justru dari pengalaman disakiti, saya belajar, jangan pernah menukar harga diri dengan cinta semu. Kalimat itu menghantam dada Dita. Matanya berkaca-kaca. Di malam yang sama, ia memberanikan diri menulis pesan lagi di DM Instagram Raihan. Rei, aku tahu aku nggak pantas berharap apa-apa lagi. Tapi kalau suatu saat kamu mau ngobrol, sekadar minum kopi atau nostalgia, aku akan senang banget. Aku cuma pengen bilang, aku minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Pesan terkirim. Dibaca. Tapi seperti sebelumnya, tak pernah dibalas. Raihan menatap layar ponselnya. Pesan dari Dita masuk malam ini. Kata-katanya panjang, kalimatnya rapi, nadanya berbeda. Bukan seperti Dita yang dulu, yang selalu yakin dan manipulatif. Kini lebih lembut, lebih menyesal, lebih hancur. Tapi Raihan hanya tersenyum. Ia tahu, luka masa lalu itu sudah tak menyakitkan lagi. Bahkan sebaliknya, justru membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Ia tak pernah ingin balas dendam. Ia hanya ingin hidup tenang, dan berjalan lebih jauh daripada yang pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, Raihan kembali ke kafe favoritnya. Barista perempuan itu, Laras, menyapanya seperti biasa. Tapi hari ini, Laras duduk sebentar di meja Raihan saat jam istirahat. Kakak kelihatan senang banget hari ini. Raihan mengangguk. Aku merasa sudah selesai dengan masa lalu. Laras tersenyum. Itu bagus. Karena kadang, yang terbaik dari semua luka adalah akhirnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Mereka tertawa bersama. Obrolan mengalir, tidak terburu-buru. Ada ketenangan. Ada kemungkinan. Malam itu, Raihan membuka Instagram dan melihat banyak notifikasi, komentar, pesan masuk, mention dari media, dan DM dari banyak wanita. Termasuk Dita. Ia membuka pesannya sekali lagi. Lalu mengetik balasan pendek. Aku sudah memaafkan semuanya sejak lama. Terima kasih pernah mengisi sebagian kecil perjalananku. Tapi kini, aku memilih jalanku sendiri. Dikirim. Pesan terkirim. Dita membacanya. Tapi tidak ada lagi lanjutan dari Raihan. Ia menaruh ponselnya, menatap langit Jakarta dari balkon apartemennya, lalu menyesap teh hangat sambil tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum kebebasan. Dari cinta palsu. Dari luka lama. Dan dari seseorang yang pernah ia cintai, tapi tak pernah benar-benar mencintainya. Tamat.